Di negara dua musim seperti Indonesia ini, tentu hujan sudah jadi makanan sehari-hari. Tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Rabu malam kemarin menyebabkan sejumlah titik di kota Jakarta terendam banjir. Kalau sudah masuk yang namanya musim hujan, bahkan bencana seperti banjir pun sudah harus dapat kita antisipasi. Lalu, apakah mobil listrik murni seperti Ioniq Electric ini aman dipakai di sini? Kalau sampai terpaksa harus melewati genangan banjir, bagaimana? Nah, di video ini kami akan menjawab semua pertanyaan soal ketahanan mobil listrik murni saat digunakan sehari-hari kalau terkena air. Spoiler, tenang, aman kok. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya kalau berbicara soal mobil listrik. Bisa kena hujan nggak sih? Benar memang, listrik dan air bukan kombinasi yang baik. Tapi tenang, Ioniq dan Kona Electric ini tidak sesimpel barang elektronik yang langsung bisa kena korslet kalau terkena air kok. Setiap komponennya, terutama yang berhubungan dengan tegangan tinggi seperti baterai besarnya yang menjadi sumber tenaga, sudah dirancang sedemikian rupa supaya terlindungi dari segala jenis cairan. Gak percaya? Oke, kami jelaskan ya. Semua komponen di mobil listrik Ioniq dan Kona Electric ini terlindungi dari penetrasi kelembapan, dan setiap baterai lithium ion polimernya memiliki 4 langkah untuk memastikan keamanannya. Pertama, dengan desain yang disebut rigid battery cell architecture, artinya baterai Ioniq dan Kona Electric ini menggunakan pemisah yang dilapisi bahan seramik yang sangat kuat dan tentunya sangat baik untuk menghilangkan panas. Jadi, selain terisolasi dengan sempurna dari air, baterai ini juga sangat aman dari faktor panas yang berlebihan. Kedua, dengan sistem yang disebut Vehicle Cooperative Control, artinya terdapat fitur-fitur yang terintegrasi ke sistem yang bertegangan tinggi seperti motor listrik dan beberapa komponen listrik lainnya yang dapat memutuskan hubungan segera jika ada kerusakan, agar tidak mempengaruhi baterainya. Ketiga, dengan Active Protection yang disebut Battery Management System, sistem ini selalu memonitor keadaan baterainya sehingga jika terdeteksi ada anomali, baterainya bisa langsung dikontrol mati atau nyala secara otomatis menggunakan relay. Dan yang keempat, menggunakan manual protection berupa fuse atau sekring yang akan otomatis memutuskan arus jika terdeteksi arus pendek atau korsleting. Jadi tenang, mau itu hujan gerimis, hujan deras, badai, atau hal sesimpel mencuci mobilnya sama sekali tidak akan mempengaruhi komponen kelistrikannya di mobil listrik ini. Aman kan? Berbeda dengan mobil bermesin bensin yang proses pengisian bahan bakarnya dapat ditunggu. Pengecasan bahan baterai mobil listrik murni seperti Ioniq dan Kona Electric ini biasanya harus ditinggal karena waktu yang cukup lama. Lalu seandainya sedang proses charging dan tiba-tiba hujan, apakah aman? Tenang, bentuk plug dari ujung charger ini dan plug yang ada di cup charging mobilnya sama-sama didesain sedemikian rupa supaya listrik baru dapat mengalir jika tidak terdeteksi ada air di antara charger dan plug mobilnya. Sehingga seandainya sedang hujan sangat deras, lalu kondisi charger dan plug di mobilnya sama-sama basah kuyup, begitu kita colok justru listriknya tidak akan mengalir, sehingga tidak ada resiko untuk tersetrum. Begitu juga jika sedang dicas dan tiba-tiba hujan, proses charging masih akan berjalan terus dengan aman karena desain charger yang mengisolasikan air tadi, kecuali jika sampai terendam hujan yang sangat deras terlalu lama sehingga akhirnya terdeteksi kelembapan. Maka, itu pun proses chargingnya akan dihentikan dengan sendirinya untuk mencegah resiko konsleting. Aman kan? Kehujanan oke, tapi kalau harus melewati genangan bagaimana? Atau kalau terpaksa melewati banjir? Nah, komponen mobil listrik boleh dibilang berbahaya kalau sampai terekspos air secara langsung. Namun, semua komponen kelistrikan penting di Ioniq dan Kona Electric ini sudah terisolasi cover yang kuat. Yang itu sendiri saja sudah jadi perlindungan tidak langsung dari air. Tetapi yang lebih keren lagi, bodi mobil listrik Ioniq ini memberikan isolasi yang lebih besar lagi terhadap komponen-komponen di dalamnya. Bisa dilihat,
Tidak ada grill konvensional berupa lubang besar di depan sini seperti mobil bermesin bensin pada umumnya. Semuanya tertutup rapat dan mencegah air untuk masuk. Hanya terbuka seperti ini secara otomatis ketika membutuhkan pendinginan lebih saja. Begitu juga bagian bawahnya. Tidak seperti mobil bermesin bensin yang bagian bawahnya bolong. Di mobil listrik ini tertutup dengan cover seperti ini. Jadi jauh lebih terlindungi dari cipratan-cipratan saat kita melewati genangan air. Dan jangan lupa, perlindungan dari desain baterai dan semua jenis protection yang kami jelaskan sebelumnya tadi, yang berarti seandainya ada air yang menembus komponen krusial sekalipun, mobilnya akan memutuskan sistem tersebut dengan sendirinya untuk mencegah terjadinya bencana yang tidak diinginkan. Jadi jangan khawatir, kalau kalian lihat ada genangan air, tidak perlu dihindari kok. Cukup lewati saja seperti menggunakan mobil pada umumnya. Bahkan kalau sampai ada banjir pun, melewati genangan 30 hingga 40 cm seharusnya masih tidak masalah. Atau justru lebih aman dibanding menggunakan mobil bermesin bensin yang bentuknya serupa dengan ini karena isolasi yang jauh lebih baik di sini. Tapi ingat, bahkan dengan mobil bermesin bensin tertinggi sekalipun, tidak ada pabrikan mobil yang menganjurkan untuk melewati genangan yang sangat dalam seperti banjir. Jadi sebaiknya kalau bisa dihindari, ya hindari saja. Aman kan? Nah, bagaimana? Sekarang sudah lebih berasa aman kan menggunakan mobil listrik murni Ioniq dan Kona elektrik di musim penghujan seperti ini? Atau ketika harus melewati hujan deras maupun genangan,